Baik kawan-kawan, kali ini akan saya bagikan cara menanam cabai menggunakan media sekam mentah. Tentunya ini bukanlah hal biasa karena sekam mentah seperti ini bukanlah media tanam yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan air dengan baik karena sifatnya yang water repellent atau menolak air. Dan postingan ini pernah menjadi polemik oleh sebagian orang yang tidak setuju, yang beranggapan bahwa media sekam seperti ini kurang baik. Tapi saya sebagai mantan penjual bunga tentunya sering berhubungan dengan para petani bunga yang ternyata dalam proses pembudidayaan bunganya hampir 90% menggunakan sekam mentah sebagai media tanamnya. Untuk satu orang petani mawar saja, dalam satu kali tanam bisa ribuan bibit yang dibudidaya. Jadi saya nyatakan bahwa tanam cabai menggunakan sekam mentah ini juga bisa dilakukan selama caranya benar. Langkah pertama, sekam mentah ini kita masukkan ke dalam pot atau polybag secara padat dengan cara penjejalan, yaitu dengan cara ditekan-tekan dengan bantuan tongkat bambu. Penjejalan ini dilakukan berulang-ulang sampai sekam ini menjadi benar-benar padat. Ini penting karena semakin padat, kemampuan sekam dalam mengikat air menjadi lebih tinggi. Setelah benar-benar padat, media ini kita siram sampai benar-benar basah dan ini sudah siap untuk kita tanami bibit cabai ya. Bibit cabai yang sudah siap pindah tanam ini kita tanam sedikit agak dalam karena media sekam ini seiring waktu akan menyusut. Untuk menambah kepadatan, petani bunga biasanya menambahkan pupuk kandang berupa kotoran sapi dengan perbandingan 8:1 atau kadang-kadang lebih sedikit lagi. Penambahan pupuk kandang ini bertujuan untuk mempercepat sekam terfermentasi secara alami. Jadi di samping sebagai media, sekam ini akan terurai secara simultan memberikan tambahan nutrisi untuk tanaman. Tapi di sini saya uji coba murni hanya menggunakan sekam mentah saja. Karena kita akan menguji coba pupuk organik cair yang mengandung mikroba pembenah tanah. Sebelum menambahkan pupuk pembenah tanah, tanaman cabai ini kita siram lagi dengan bantuan gembor agar sekam menjadi rapi dan kuat. Langkah selanjutnya, kita tambahkan pupuk pembenah tanah yang sudah kita buat sebelumnya sebagai pengganti pupuk kandang agar sekam ini lebih cepat lagi untuk terfermentasi dengan sempurna. Pupuk organik yang mengandung mikroba pembenah tanah ini sudah ada video tersendiri di galeri kita ya, yaitu pupuk organik cair instan yang berbahan dasar rerumputan dan bisa matang hanya dalam seminggu. Agar mikroba pembenah tanah ini tetap aktif, pemupukan seperti ini harus di usia seminggu karena jika lebih dari itu, bahan organik sebagai makanan mikroba ini akan habis dan mikroba kembali dorman atau tidur. Setelah tanaman cabai akan masuk ke masa berbunga, pupuk organik cair instan ini saya ganti dengan pupuk organik cair yang memang dikhususkan untuk tanaman cabai, agar bunga yang dihasilkan tidak rontok dan berhasil menjadi buah. Pupuk organik cair ini bahan utamanya adalah dari pohon cabai dari penanaman sebelumnya, karena pupuk organik cair terbaik adalah dari tanaman itu sendiri. Video pembuatan pupuk khusus untuk cabai ini juga sudah ada di galeri kita ya. Cara mengaplikasikan pupuk organik cair, baik pemupukan awal atau pupuk generatif seperti ini diaplikasikan setiap seminggu sekali. Tapi di musim hujan biasanya saya lakukan lebih sering, bahkan bisa seminggu 2 kali ya. Karena sifat air hujan yang bersifat hidrolisis bisa mencuci pupuk yang kita aplikasikan. Seperti yang sudah saya jelaskan di video tentang keajaiban dan manfaat air hujan untuk pertanian. Karena kebun ini terintegrasi dengan ternak lebah trigona, maka setelah berbunga, tanaman cabai ini akan kita pindah mendekati sarang lebah, agar polen dan nektar dari bunga cabai ini bisa dinikmati si lebah tanpa sengat ini. Sekaligus memasang ajir penahan agar tanaman cabai ini tidak tumbang, karena tanaman cabai hanya memiliki akar serabut tanpa akar tunggang. Jadi pemasangan ajir ini menjadi penting terutama pada varietas cabai dengan postur yang tinggi. Untuk menghemat bahan, ajir dibuat dari tongkat bambu dan tali yang dibentangkan. Sebagai informasi, tanaman cabai adalah tanaman yang paling disukai oleh hampir semua jenis hama. Jadi menanam cabai tanpa pestisida adalah hal yang mustahil. Agar ramah lingkungan, tanaman cabai ini saya lindungi dengan pestisida organik. Jadi untuk pemula yang berkeinginan untuk menanam cabai yang ramah lingkungan, pastikan untuk terus menambah pengetahuan tentang pestisida ini. Untuk yang saya gunakan sendiri, menggunakan pestisida jadam yang terdiri dari jadam wetting agent, jadam sulfur, dan tembakau seperti yang sudah ditutorialkan sebelumnya. Tanaman cabai ini sudah aman dari keriting daun, gangguan virus, dan jamur. Tapi di musim penghujan seperti ini, masih ada hama yang cukup merusak yaitu lalat buah. Cirinya, di buah cabai yang masih muda ada bekas tusukan ovipositor lalat buah, bekas menyimpan telurnya. Cara mengendalikannya yaitu dengan memasang perangkap seperti lem kuning dan perangkap petrogenol. Tapi karena di sini adalah lingkungan lebah, pemasangan lem kuning tidak bisa dilakukan. Jadi lalat betina masih bisa berkeliaran dengan bebas. Dan pemasangan jebakan petrogenol harusnya dipasang jauh-jauh hari di saat tanaman cabai ini masih kecil. Untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih parah, cabai ini saya panen dalam kondisi masih hijau. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.